HAM dalam adat Minangkabau lanjutan 2. Adat yang diadatkan, adat yang teradat, adat istiadat, dan adat yang sebenarnya adat ini merupakan struktur adat Minangkabau. Sedangkan sistemnya adat Minangkabau itu adalah kekerabatan matrilineal, yakni garis keturunan yang ditarik dari garis keturunan ibu, dalam kurang perempuan. Terdiri dari 5 sampai 8 keturunan dengan membentuk suku, pawi dan jure, serta subsistem lainnya seperti pimpinan suku, dalam kurang datuk atau penghulu, harta pusaka, kekayaan, perkawinan, dan lain sebagainya. Dari 8 garis besar, garis miring pokok-pokok adat yang diadatkan tersebut yang kita warisi sampai sekarang itu, salah satu unsurnya yang mendasari penyusunan adat di negeri-negeri adalah mempertimbangkan hak azazi manusia, dalam kurung HAM. Sehingga adat istiadat yang berlaku di Minangkabau sangat menghargai manusia, menghormati hak-haknya. Banyak sekali pepatah dan kata-kata adat yang mengungkapkan seperti pembagian kata. Ada 4 macam kata, yakni 1. Kata mendaki, dari yang kecil kepada yang besar dapat diukur sendiri sehingga perlu dihormati. 2. Kata menurun, dari yang besar kepada yang kecil perlu disayangi. 3. Kata mendatar, yang disampaikan kepada sama besar atau lawan beria. 4. Kata melerang, dalam kurang kias tamsilan makna, titik kurang, yang disampaikan kepada orang-orang tertentu, misalnya Sumando, Manyumando, dalam kurang Sumando, mama rumah, titik kurang. Raso dibawa naik, pareso dibawa turun, dalam kurang rasa atau perasaan dibawa ke pikiran atau akal, periksa, strip akal, pikiran atau logika dibawa ke perasaan. Juga merupakan penerapan HAM dalam bertindak dan berperilaku beradat, yakni raso perasaan diukurkan dengan pikiran atau akal, dan pariso pikiran atau akal atau logika diukurkan dengan perasaan, sehingga akan terjadi tindakan yang benar-benar baik atau tapik, sehingga akan ditemukan gurindam adat menyebutkan lama diawak ketujuh diurang, dalam kurang enak dibagi kita, disenang oleh orang lain, titik kurang. Demikian pula dengan ungkapan kata-kata adat terhadap manusia Minang yang memberikan penghargaan kepada semua manusia, dalam kurang orang, dengan ungkapan untuk ambil maknanya, yaitu nampaka panembakan Maryam, nan buto paambil lasuang, nan lumpuh pauni rumah, nan cadiak lawan bayo. Yang tuli untuk menembak, maksudnya bahasa Indonesianya, yang tuli untuk menembakkan Maryam, yang buta untuk membus lesung. Lesung itu adalah tempat penumbuk padi. Kalau zaman-zaman dulu lasuang, kalau ini eler. Yang lumpuh mau menghuni rumah, yang pandai atau sri jadiak tempat beria dan bertanya. Ungkapan di atas hanyalah sebagai seruan untuk menyampaikan bahwa di Minangkabau sudah sejak dulu ada kegiatan bersifat proporsional dan demokratis serta menghargai pendapat orang lain. Misalnya, ada anak kemenakan yang pintar nan jadiak, maka pimpinan suku, dalam kurang datuk atau penghulu, akan memanfaatkannya bagi kepentingan basamu. Lain halnya dengan sekarang,
anak kemenakan sudah banyak yang pintar, dalam kurang mencapai serta 3 atau doktor. Sedangkan penghulu di kampung hanya tamakan SR. Ternyata banyak yang kurang membaur dengan kelompok sukunya. Pada saat sekarang sudah banyak yang tidak lagi dihiraukan orang. Malah ada yang dipelesetkan seperti ungkapan terkurung di luar, terhempit di atas. Dalam hukum adat Minang yang ada hanyalah tak kurang di luar, tak kunci di dalam. Artinya adalah dibuang sepanjang adat yang berlaku dalam suku, kaum maupun nagari. Misalnya seorang atau lebih mendapat hukuman dibuang sepanjang adat dalam suku atau kaum atau nagari, sehingga si terbuang dalam kurang hukuman tidak dianggap berada dalam lingkungan suku atau kaum atau nagari. Yang bersangkutan dalam kurang terhukum berada di luar lingkungan itu, yang berarti tidak ada tegur sapa maupun semua kegiatan terlepas dengan lingkungan sebelumnya. Sedangkan anggota suku atau kaum ataupun anak nagari tidak memberi kesempatan kepada terhukum tersebut masuk dalam lingkungannya, dalam kurang terkunci dari dalam kelompok yang ditinggalkannya. Makna kembali bernagari tentu kembali menghidupkan segala aspek yang berkaitan dengan fungsi negari tersebut sebenarnya yang telah diwarisi sejak zaman dulu. Di antaranya adalah nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang telah diperbaharui kembali dengan Perda Nomor 13 tahun 1983. Masyarakat hukum adat dimaksud adalah masyarakat yang beradat di Minangkabau, yaitu adat Salingka Nagari. Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pasal 1 ayat 12 menyebutkan desa atau yang disebut dengan nama lain dalam kurang di Minangkabau baca nagari titik kurang, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan definisi di atas, tampaknya hukum adat tanah Minang dihormati di Republik itu. Semangat kembali ke bernagari telah mengilhami masyarakat Minang untuk mengali dan mengimplementasikan ketentuan adat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga ada kalanya terjadi benturan antara hukum positif dengan hukum adat. Dengan sudah adanya Perda Nomor 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan di pemerintahan nagari, diharapkan akan menyusul perda tentang nagari yang berkaitan erat dengan adat istiadatnya, sehingga benturan antara hukum positif dengan hukum adat dapat dikurangi. Mengingat nagari adalah merupakan bahagian dari NKRI yang atur pula dengan undang-undang. Semoga terlaksana. Amin.